Ketika kita mikir tema tulisan karya anak, paling kita mikir sesuatu yang bahagia, cinta, hobi, keluarga, hewan, dan sebagainya. Buku ini tidak demikian. Perang telah membuat kehidupan, inspirasi menulis anak bernama Bana Alabet berubah. Hai, aku Dea. Di video kali ini aku akan mereview buku Dear World, Pesan Perdamaian dari Seorang Bocah Korban Perang karya Bana Alabet. Ini buku non-fiksi tentang pengalaman Bana yang sejak kecil harus tumbuh dengan keadaan perang karena tempat tinggalnya di Suriah sedang berperang. Buku tentang perang dan akibatnya banyak. Menurutku, buku ini tetap worth to read meskipun kalian kurang suka genre perang. Kenapa? Yang pertama, sepengetahuanku ini adalah satu-satunya buku tentang perang yang ditulis anak kecil. Enaknya adalah ceritanya itu simple dan ringan. Again, ini buku tentang kehidupannya dia, bukan tentang strategi ataupun analisa tentang perang. Jadi ringan banget buku ini. Alasan yang kedua, buku ini tuh so humanis. Ini perang dari mata anak. Mungkin kita mikir receh ya, kehilangan boneka aja panik gitu. Sering gak sih kita tuh nonton film gitu di saat momennya lagi genting banget, ada si anak kecil pingin suatu barang gitu, yang karena dia ngotot banget akhirnya ada seseorang yang harus dikorbankan. Ya gemes sih, but then in the eye of a kids it's different. They deserve untuk menikmati masa anak-anak yang bahagia. Yang ketiga adalah kita bisa mendapatkan motivasi menulis. Dia yang anak kecil, hidup di dunia perang aja bisa menemukan kegigihan untuk menulis dan belajar. Kenapa kita enggak? Pas aku Google tentang buku ini, banyak yang mengkritik. Is it really the voice of the kids? Apakah jangan-jangan hanya dijadikan alat oleh orang tuanya? Apakah anak usia 8 tahun bisa menyuarakan demikian? Well, in my opinion, yang namanya anak kecil pasti tidak bisa hidup lepas dari campur tangan orang dewasa. Nevertheless, orang tua, apalagi konteksnya itu mempublish sebuah buku, kan pasti dapat input tentang diksi kata, alur, dan belum lagi mentranslate buku ini ke bahasa Inggris. Namun bukan berarti Bana menjadi alat orang tuanya 100%. Aku yakin kalau orang tuanya Bana yang menulis, angle-nya tidak demikian. I'd like to say, aku salut banget dengan support orang tua Bana. Mereka memahami passion anaknya, urgensi untuk menulis, dan berusaha agar suara anaknya itu bisa didengarkan masyarakat luas meskipun dalam keadaan perang. Rasanya tidak jarang kita menemukan fakta bahwa suara anak sering dikerdilkan. Sebagai penutup, I'd like to say, we can learn that war is devastating. That's why, jagalah perdamaian. Sebisa mungkin, jauhkanlah kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah. Thanks so much for watching. Until next video.